Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah sholat maghrib di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab fikih, kitab Taqriyatus Sadidah fil Masailul Mufidah. Adapun tema pada pembahasan pada malam hari ini akan membahas tentang sholat musafir. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar setia Radio Dakwah Islam dan para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, itu kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, langsung saja kita simak bersama pengajian pada malam hari ini, yakni kajian kitab fikih, kitab Taqriyatus Sadidah fil Masailul Mufidah bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu sholatil musafiri. Bab sholat bagi orang musafir. As-sholat lil musafir. Jadi bukan sholat musafir, nama sholat musafir enggak ada. Yang ada itu sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Lalu kalau sunnah itu ya tarawih, witir, tahajud, itu nama-nama sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, as-safaru utawi perjalanan safar itu qit'atun ibarat cuplikan minal azabi dari siksa. Ya tentu safar di masa Rasul, safar di masa beberapa abad yang lalu itu memang berat. Sehingga qit'atun minal azab. Jadi secuplik dari bagian azab. Tapi kalau sekarang safar itu banyak yang nyaman. Orang tidak merasa azab. Ini kemarin Mas Harun baru dari Jakarta menghadiri undangan KPI untuk menyaksikan anugerah KPI atas nama Masjid Agung Jawa Tengah, khususnya Dais. Perjalanannya ya nyaman gitu. Naik keretanya bagus, sampai sana ditampani sama Grab, terus menuju ke ruangan aula Kementerian Agama RI, nggone api, ruangannya sejuk. Apa yang azab? Ya qit'atun minal azab ketika safar itu
kegiatannya tertentu berat, misalnya dagang. Nah, dagang itu membawa barang, dagang itu targetnya laku barangnya, lah itu qit'atun minal azab. Zaman dulu transportasinya itu nggak kayak sekarang. Nah, ada orang dagang naiknya truk, dagangannya dibawa ke truk, orangnya bareng dengan barang di situ naik truk. Ada orang yang dagang itu dengan jalan kaki. Orang tuanya mbah saya saja perjalanan dari Cirebon ke Kaliwungu mau mondok itu jalan kaki, melewati hutan roban zaman itu terkenal angker, ya binatangnya ya apa selain binatang itu sing ora ketok ke genderuwone. Nah, kalau zaman sekarang Anda naik kereta, naik bis melewati hutan roban itu malah rekreatif, melihat indahnya perjalanan. Hadis itu artinya innas safaro, setuhune perjalanan safar iku la yakhlu, tidak sepi, tidak kurang min masyakkotin, hissiyatin, dari sebuah masyakkoh, dari sebuah kesulitan yang bersifat hissiyah, zohir, fisik. Katulit toriki kaya dene adowe dawane perjalanan. Au maknawiyatin, atau masyakotin yang bersifat maknawiyah. Bukan zohir tetapi perasaan. Kamufarokotil akoribi, seperti berpisah dengan keluarga. Nah, sampean ini safar. Dari mana? Dari Brebes, dari Tegal, dari Pekalongan, ada yang dari apa itu dekat Purwokerto itu namanya apa? Banyumas, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo. Perjalanan ke sini itu ini pasti ada masyakoh maknawiyah karena harus berpisah dengan akorib. Di antara akorib itu orang tua, ya toh. Nek kamu itu orang aleman tahu aleman, manja, pisah karo mae ngono kuwi rasane wis pure. Pisah sama bapak, pisah sama adik, kakak, pisah sama anaknya calon mertua. Pure. Wal ahbab, orang-orang yang dicintai, sahabat-sahabat, ya, harus pisah. Itu masyakoh maknawiyah. Kalau masyakoh hissiyah itu fisik. Insya Allah, kalau pintar memanage, orang melakukan perjalanan itu katanya sudahlah, nikmati saja. Nikmati saja. Mungkin Anda susah untuk menikmati karena perjalanan itu membutuhkan biaya. Aku ora nduk sangune. Ning dalan ada sesuatu yang menarik dibeli, ora ono duite. Lah itu mungkin masyakoh maknawiyah. Yang di perjalanan enggak usah mikir itu tuh. Kalau ingin menikmati perjalanan ya sudah. Melihat saja. Masyakoh itu apa? Dulu di beberapa pelajaran yang lalu saya sudah menerangkan. Jadi tingkat yang paling sulit itu namanya darurat.
sesuatu yang tidak mungkin bisa dilampaui, bisa ditangani oleh manusia. Ancamannya itu misalnya nyawa, keselamatan. Kalau menghindari keselamatan, ini namanya doruri. Nek orang mangan, meninggal, mati, atau terancam sakit berat. Nah ini darurah. Al-masyaqqah itu di bawah darurah. Repot, berat, itu biasanya orang kalau melakukan atau menghadapi masyaqqah kok terus-menerus, nggak kuat. Saben dino kok angel golek pangan. Saben dino angel golek sego. Saben dino kok udaranya watis nemen, terus-menerus. Kalau kayak di Semarang, di Indonesia kan enak. Atis itu hanya wayah tertentu, nanti panas. Atisnya ya ora nemen-nemen. Coba kalau kamu tinggal di Eropa, apalagi yang dekat kutub sana, wah. Jadi Indonesia ki enak. Kata Gusmus tuh, Indonesia ki paling enak. Udaranya sedengan itu. Timur Tengah, Arab Saudi itu kalau lagi panas banget. Sekarang panasnya tinggi itu 43 derajat. Padahal di sini itu panasnya itu kira-kira 33 normalnya. Kalau sudah 36 mendekati 40 itu di sini ya rasanya wis geleng-geleng. Apa kok tekan ngono ngomong apa mau? Masyaqqah ya. Darurah, masyaqqah. Di bawah masyaqqah itu namanya at-ta'assur. Repot. Jadi darurat itu wah mengancam, masyaqqah itu wabot banget, ta'assur itu angel. Ya, angel. Sampean pengen praktis biasanya itu. Stik-stik lungo numpak sepeda motor. Nah, ini enak itu. Kalau harus naik angkot, harus naik apa itu bistran, waduh, repot. Dadak harus di apa itu halte, nunggu, ngoneng bistran, sesek ngadeg, itu namanya ta'assur. Ta'assur itu biasa, nggak bisa mengubah hukum. Kalau darurat itu hukum bisa tidak berlaku, ganti sama sekali. Ya, orang tidak boleh membunuh, tapi karena dia terancam mau dibunuh dan dia bisa bela diri, yang mau membunuh disikat dulu, mati. Gak apa-apa. Itu darurat. Nah, masyaqqah itu kue poso iso, tapi berat sekali. Kue iso sakit. Kalau kamu punya penyakit mah misalnya, atau kamu melakukan perjalanan jauh. Maka puasa itu bukan dihilangkan hukum puasanya, tetapi dibolehkan berbuka. Dan nanti pada saatnya bayar qadha. Itu masyaqqah. Seringnya orang dengan mudah masyaqqah itu dianggap darurat loh. Darurat toh Pak. Kalau dengan orang yang belajar fikih, itu bukan darurat, tapi masyaqqah. Kalau darurat hukum berganti. Kalau masyaqqah biasanya hukum bergeser. Kalau ta'assur, ya biasa. Kamu puasa rekoso gitu toh, malam dadak sahur tangi. Bulan poso ki rekoso, bar poso abot lagi wae bar mam wareg dundang kon traweh. Ta'assur. Biasa. Kamu pengen jadi orang baik, pengen jadi orang hafil,
Ta'asur itu berat ngapalke. Pak Muhyiddin wae ora apal lo. Ya itu malah santri-santri ini harus menghadapi ta'asur untuk menghafal. Ta'asur enggak masalah. Orang nikah itu ya sebetulnya seneng nikahnya, seneng dadi ngantennya, tapi bar kuwi ta'asur. Ta'asure apa nek bojo ki kudu golek duit, nggo nafkah. Ta'asur. Nah, ini Mas Harun meskipun belum punya istri, mau punya istri enggak Mas? Mau. Tapi dia pengen mandiri, jadi harus kerja. Ta'asur itu. Datang absen jam berapa misalnya jam 8, nanti pulang jam 4, tidak boleh izin, kalau izin nanti kena tegur. Ta'asur itu. Tapi orang bisa menjalankan dalam apa artinya rutin enggak masalah itu ta'asur itu. Aku ya iki mau kesel banget tuh isu ono rapat, ono seminar, bar kuwi mau malah salah jadwal. Aku mau ke TV-ku. Sebulanan ning kono Mbak Fajar sama Pak Anasom, bali menerene ngaji. Rumasane kok ora ta'asur kuwi. Umure wis 70 lho. Nek umure isih 50 ngono, wah masih umure masih 40 ngono masih spiker. Yes. Ar-rukhasu al-muta'alliqatu bis-safar at-tawil. Ar-rukhas rukhsah al-muta'alliqatu yang terkait bis-safari dengan perjalanan at-tawili yang jauh. Ada perjalanan pendek, ada perjalanan jauh. Jauh itu isnani wasamanun 2 dan 82 kilometrin fa'aksaro dan selebihnya. Nah, kalau perjalanan jauh, apa yang diberikan keringanan? Pertama, qasrus sholati, mengkosor sholat. Tentu yang bisa dikosor itu terbatas, tidak semua sholat dikosor. Hanya zuhur, asar, isya, ar-rubaiyah yang rokaatnya itu 4. Yang kedua, al-jam'u bainas sholataini, menjamak 2 sholat. Yang dijamak prakteknya adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak bisa yang lain. Pertama, menjamak 4 sekaligus, tidak boleh. Atau menjamak tapi asar sama maghrib lah, mau lali yo Pak. Ya lali ya ono aturane. Kalau lali ya sholat biasa toh. Jangan dijamak. Lali kok terus dikayati ngerogo rempelo. Al-fitru fi Ramadhana. Yang ketiga, buka puasa idza kharaja min baladihi. Kalau musafir itu keluar dari negerinya qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Terbit fajar itu sahur itu loh, kira-kira gitulah. Jadi dia pergi sebelum, ini Syafi'iyah ini. Ya, sebelum fajar sudah pergi. Kalau perginya sudah kadung awan, no. Yang keempat, mashul khuffaini, mengusap khuffah. Khuffah itu alas kaki. Salasa ayamin, selama 3 hari bilayalihinna,
dengan malamnya. 3 malam 3 hari gitu loh gampangnya. Kalau bahasa Arab susunannya begitu, salah satu ayamin bilayalihinna. Sama seperti 82 km itu isnani wasamanun. Ya memang susunannya bahasa Arab ngono. Tuh kalau rukhsah itu berkaitan dengan safar at-tawil. Safar tawil itu berarti kira-kira kalau dari sini mana ya? Rembang. Dari sini Pekalongan. Pemalang pasti wis iso kowe rukhsah. Kalau ke selatan dari sini ke Jogja. Selatan Kulon dari sini ke Purwokerto. Itu sudah safar tawil. Pemikir-pemikir liberal ya atau pemikir-pemikir bebas mengkritisi ya seperti tadi, wong sekarang perjalanan gampang kok Pak. Gampangnya apa? Pertama, kalau naik bis, naik kereta, ya ada stasiun, ada terminal. Kalau bawa mobil sendiri, luwih gampang meneh, iso mampir masjid, sak dalan-dalan akeh. Nah, apa itu masyakoh al-hisiyah juga enggak ada. Katanya terus, wah kalau begitu ya ukurannya bukan kilometer. Ada pemikiran begitu. Ukurannya bukan kilometer. Dari sini ke Pekalongan tuh cuma 1 jam loh. Lewat tol. Dari sini Solo juga 1 jam. Dulu zaman belum ada tol 3 jam itu. Apalagi kalau yang nyupir saya tuh nggak sabaran kalau nyupir ngobut. Tapi nek wong liya nyupir aku numpak, aku ya nasihatnya aja ngebut-ngebut. Nah, itu ya. Nah, jadi ar-rukhas itu rukhsah. Dalam fikih Islam itu, hukum yang asli, yang apa itu hukum dasar itu namanya azimah. Kalau keadaan tertentu lalu kemudian orang mendapat keringanan, itu namanya rukhsah. Itulah satu bukti bahwa fikih Islam atau syariat Islam itu lentur. Enggak harus begini, kaku, enggak, lentur. Ini ra iso ngene ya ada gantinya. Lentur. Kelenturan fikih itu menjadi salah satu keistimewaannya. Setiap ada kesulitan, selalu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi bersamaan dengan kesulitan itu mesti ada kemudahan. Jadi hukum yang mudah fikih itu. Kok bisa jadi angel? Ya karena dingel-ngel oleh pelaksananya. Bukan oleh mujtahidnya, oleh kita yang melaksanakan. Digawe angel. Mujtahidnya kan bebas. Mereka ada yang berpikir A, berpikir B, berpikir C, lalu lahirlah al-mazahib. Macam-macam mazhab. Nah, kitanya ini yang ngangel-ngangel. Ya, mazhab Syafi'i, kalau persentuhan tangan, kulit laki-laki perempuan batal, wis titik kudu. Begitu dia sedang tawaf di Masjidil Haram, tawaf wis rekosone tawaf sesek padet. Lanang wedok kumpul. Kumpul artinya bareng tawaf. Suk-sukan, potensi untuk senggolan dengan wanita lain itu 99%. Bahkan dengan istrinya sendiri kalau tidak digandeng ucul. Pisah nanti.
Jika harus gandengan dengan istri. Nah, kalau mau pakai mazhab Syafi'i, batal dong. Ya wis, gandengannya ibune nyekel ki apa ki sabu sekomburi. Ya kalau aman, kalau ketendang orang mental, ya tetap dalam kondisi darurat sulit banget itu istri harus dirangkul, digandeng. Ngajak ibu yang sudah sepuh juga harus digandeng. Kalau ngotot, gue kan Syafi'i ya. Ya wis to gawe Ka'bah dhewe lo terus tawaf dhewe. Kalau batal misalnya enggak dengan istri, enggak dengan orang tua, batal terus wudu. Waduh nggone nang. Enggak kayak di sini kalau batal medun sithik wudu naik sebentar berapa menit lho. Ini Masjidil Haram ki jenenge area Masjidil Haram tuh sak desa lho. Kowe nek arep wudu ya nggone mojok rono ya nek ngerti. Nek kesasar balik meneh kancane ndi mau ora ketemu. Bar kuwi tawaf dhewe, bar kuwi ilang. Ora ketemu. Nangis ning Masjidil Haram. Ditemu karo petugas. Nah, ditemu karo petugas, napa kok nangis? Kula pisah kali rombongan. Lah napa? Lah wau kula wudu. Oh sampean Syafi'iyah tulen ya? Nggih. Ya, itu otomatis kita harus memilih, ya memilih mazhab terpaksa itu. Sekarang ada lagi ar-rukhasu al-mushtarikatu bainas safar at-tawil wal qasir. Rukhsah yang di dalamnya itu ada campuran al-mushtarakah bainas safar tawil antara safar jauh dan qasir safar yang dekat. Itu ada sab'atun. Jadi sampean apa pergi jauh apa pergi dekat, sampean dapat rukhsah. Pertama, aklul maitati lil mudtarri. Makan binatang yang sebetulnya haram lah gitu ya, karena maitah. Tapi karena sampean terpaksa, al-mudtarri. Lah ini al-mudtarri itu darurat. Nek ora makan, bahaya, terancam. Ora ono panganan liya. Nah kalau kamu di sini kan nggak pernah mutor toh. Kiriman dari Mbak Lisa belum datang ya tuku Indomie dewe direbus aman, sehat. Tapi aja terus-terusan Indomie jarene ra sehat terus-terusan. Aklul maitah lil mudtarri. Maitah itu haram. Titik. Tapi kalau orang dalam kondisi darurat, haramnya menjadi netral, wis dibolehkan. Ya seperti kemarin, jadi dibolehkannya ya sepanjang darurat saja. Aja aklul maitah kok 2 kilo daging dipangan ya ini kok iki uang apa macan. Ya sebutuhnya saja, seperlunya saja. At-tanafulu ala rohilati. Meskipun kamu perjalanannya perjalanan dekat, ya apalagi kalau jauh, itu kamu boleh sholat sunnah ala rohilah. Sholat sunnah di kendaraan. Nah sholat sunnah di kendaraan itu, kalau kendaraan yang kamu tumpangi bus, tentu kamu tidak bisa sujud seperti biasa. Mungkin ngadeg juga angel. Sholatnya sambil duduk di jok mobil itu. Menghadapnya bisa jadi juga tidak sesuai dengan syarat mustaqbilal kiblati, tapi bisa jadi mobil itu mengikuti jalan, ya no ngalor, no ngidul. Yang ketiga, isqatut sholat bitayammumi.
Sholat bersucinya dengan tayamum. Yang keempat, tarkul jum'ati. Nah, tarkul jum'ati itu kalau kamu bepergian, kamu boleh meninggalkan Jum'ah. Tapi hati-hati, duduk ora perlu sholat, duduk. Diganti dengan sholat zuhur. Jumat itu 2 rakaat, zuhur itu 4 rakaat. Tuh. Tapi ada kriterianya kemarin. Jadi kalau sekiranya orang bepergian menyebabkan penyelenggaraan Jumatan di satu kampung itu kacau, kowe lunga karo anakmu, karo adikmu, karo pamanmu, papat. Padahal di kampung situ itu jamaahnya hanya 40 kurang papat. Yo ini harus diatur. Yo engko to mangkate bar Jumatan. Yang ketiga, yang kelima, adamul qadai li dharrati zaujatin uhidat bil qur'ati muddatas safari. Tidak harus mengkodok dalam hal menggilir istri. Uhidat bil qur'ati yang sudah dilakukan qur'ah. Apa qur'ah itu Mbak, Mas? Undian. Ini cerita apa adanya ya. Jadi ada orang istrinya 4. Pak Kaji duwite akeh, sawahe ombo, sapine akeh. Wong Pemalang, Moga sana. Istrinya 4. Istri 4 menurut aturan fikih itu kalau mau pergi itu harus qur'ah, diundi. Fatimah, Zainab, Umi Kulsum, apa sapa sing siji iki terakhir iki jeneng artis ngono lho. Eva. Ya. Kalau kemudian terjadi batal mengajak Eva, ini tidak harus dikodok. Karena apa? Kemarin itu hasilnya hasil qur'ah saja, bukan pas gilirannya gitu loh. Kan kalau 4 itu kan berarti 4 minggu ya toh. Kalau mulai Senin sampai minggu pertama, ini istri tua. Senin lagi sampai minggu di minggu kedua istri kedua. Umurnya wis 50. Kalau Senin lagi sampai minggu ketiga itu istri ketiga, umurnya 40. Nah, kalau yang terakhir minggu keempat, Senin sampai Minggu itu Eva itu umurnya baru 30. Jadi masih kenciling. Itu katanya gitu itu menurut fikih, kalau kamu punya istri lebih dari 1 itu harus adil. Kalau adil hanya ngitung dorotin zauja ya toh, gampang. Adil memberi nafkah gampang. Pak Muhyiddin gajinya berapa? 4 juta. Ya sudah tinggal bagi aja, 1 juta istri pertama, 1 juta istri kedua, ketiga, dan keempat. Gampang. Yang angel itu membagi cinta. Cintanya abote karo Eva sing 30 tahun. Ono neng ngawini Eva pengen sing anyar kok. Kayak guyang-guyu, istri 1 aja belum dapat kok. Bayang kayak punya istri 4. Jororial. Hafid, Kiai Hafid ki ora usah bojo lebih dari 1 ya, 1 aja.
Yang keenam, as-safaru bil wadi'ati li udhrin. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan tetapi membawa barang titipan. Nah ini bisa ada rukhsah-rukhsah. As-safaru bil ariyati, safar dengan membawa barang pinjaman. Wonten pertanyaan santri atau di apa? Di WA ada enggak? Ada, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Pak Yai, saya Joko. Izin bertanya, ini fi safari towil Pak Yai pertanyaannya. Ketika itu saya berpergian menggunakan kapal pada maghrib. Nah kemudian selama perjalanan memasuki waktu Isya. Saya bingung Pak Yai, baiknya gimana? Karena di malam itu sudah ada ombak. Ketika saya mau sholat, Imam apa? Ombak laut. Oh, Sehingga kapal itu tidak stabil gitu ya. Ketika sholat hampir jatuh. Nah baiknya apakah saya menjama atau menunggu ombak itu hilang dulu Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Saya yang tidak tahu itu atau tidak bisa bayangkan kalau ada ombak itu lalu sholatnya terganggu gitu. Goyang-goyang ya. Boleh pilih gitu. Kalau nanti ada pembahasan pertama, kalau orang dalam perjalanan bepergian itu sebetulnya yang afdol itu jamak, qashar atau tamam, sholat biasa itu nanti ada. Ini ada ombak. Kalau nunggu ombak kan juga nggak tahu kapan selesainya ombak. Sekira waktunya longgar boleh. Jadi misalnya itu maghrib ya sudah nanti ajalah Isya. Isya kan panjang banget mulai jam 7 sampai jam 4 lah. Nggak apa-apa, tapi kamu resikonya kan nanti harus melek. Orang entok turu kebablasan lai. Nah, kalau kiranya waktunya itu mau habis, misalnya mau jamak takhir antara maghrib dan isya, ini sekarang sudah jam 4 kurang seperempat. Kalau nunggu ombaknya selesai, hilang waktu. Maka ya seadanya sebisanya. Tapi kalau itu mungkin naik kapal yang yang ke tengah laut itu ya. Misalnya seperti naik kapal dari Semarang ke Karimun Jawa, itu lumayan itu. Tapi kalau saya naik kapal itu ya cuma penyeberangan dari Banyuwangi itu Ketapang ke Gilimanuk, atau dari Merak ke Bakahuni. Nah, itu ringan. Nah, sering ada pertanyaan di kapal itu yang saya sering nyebrang di Bakahuni itu, Pak, tadi imam yang tadi menghadapnya ke sana, Pak. Karena memang kapalnya waktu itu kiblatnya ke sana. Loh, sekarang kiblatnya sudah berubah karena kapalnya sudah bergeser begini. Bagaimana, Pak? Ya, kalau sudah kadung sholat, kiblatnya berubah, nggak apa-apa, terusin. Tapi kalau belum sholat, yang lain sholat menghadap ke sana, terus sekarang harus menghadap ke sini, ya ikuti. Mulainya itu menghadap mustaqbilal kiblati. Jadi itu ada, di situ saya nggak kenal orangnya, imam kapal itu sudah sholat, sudah selesai, lalu jamaah berikutnya itu mau sholat, menghadap sana, ditegur sama orang yang tahu. Gitu. Ini sekarang menghadapnya ke sana, Pak. Loh tadi itu menghadap ke sana. Iya, tadi kan kapalnya posisinya berbeda. Gih, wonten malih? Ahkamus safari khamsatun, hukum safar itu, ini hukum safarnya ya. Khamsatun ada 5 macam. 1 wajibun kasafari
Lisqati fardil haji wal umrati. Pertama safar untuk membebaskan atau menggugurkan kewajiban haji dan umroh. Ya intinya safar untuk haji dan umroh lah. Itu wajib, perginya itu orang pergi lah piye. Pak sekarang kan sholat bisa lewat digital. Tawaf di Masjidil Haram di sana ditayangkan, lalu kita di sini mengikuti gaya tawaf itu ya ndak bisa, ya harus pergi ke sana. Wali tolabil ilmi al wajib. Begitu juga pergi menjadi wajib kalau pergi itu li tolabil ilmi al wajibi. Mencari ilmu yang bersifat wajib. Mencari ilmu itu ada ilmu yang bersifat wajib, minimal wajib kifayah. Ada yang sifatnya itu bukan wajib. Wajib itu misalnya begini, kamu di satu negeri, ini di negeri sini ini enggak ada orang yang hafal Al-Quran. Di Pemalang lah, 12 orang hafal Al-Quran. Maka kamu wajib pergi untuk menuju ke ma'had yang mendidik hafal Al-Quran. Kira-kira yang bisa paham hanya kita. Kalau orang umum, kalau di satu kecamatan atau satu kabupaten enggak ada dokter, ada rumah sakit, tapi sing ngobati mantri tok, bidan tok, ora ono dokter. Jadi nek sakit-sakit berat ki bola-bali obatnya ya dekolgen. Sakit mencret bola-bali obatnya diapet. Itu tidak kelihatan kebutuhannya atau wajib ada dokter itu di situ. Kalau tidak bisa impor dokter, ya orang situ wajib kuliah di kedokteran MAJT, Fakultas Kedokteran MAJT. Nanti itu safar litolabil ilmi al wajibi. Nah, sekarang kalau di negeri di Indonesia nggak ada ulama, kacau balau. Maka harus ada ulama. Lah Indonesia semene gedene, semene akeh penduduknya, kok ulama kok cuma di Jakarta tok, repot. Maka di kota-kota harus ada ulama. Nah itu tolabul ilmi al wajibi. Kita akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.